Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ini yang menjadi trending topik di X hari ini ya, terkait dengan Budi Ari ya, Menkominfo ex Menkominfo Budi Ari Setiadi ini menjadi trending. Banyak yang mengatakan bahwa ya Budi Ari ini harus diperiksa ya, banyak yang kemudian ada diduga terlibat soal bagaimana judi online yang merajalela hari ini, dan bahkan anak buahnya ada sekitar sekarang sudah 16 begitu kan ya, sudah bertambah yang kemudian ditetapkan jadi tersangka. Inilah kenapa di kepemimpinan Budi Ari ini tidak diberantas di situ. Padahal kita tahu begitu kan ya, saya mengutip dari apa yang disampaikan partai sosmed di situ, banyak yang kemudian mengatakan bahwa ya salah satu yang menjadi indikator Budi Ari itu kenal begitu kan ya dengan dengan orang yang kemudian ditangkap. Ya masa tidak kenal kalau sudah seperti ini. Inilah yang seharusnya Budi Ari ini harus diperiksa, kabarnya ya harus diperiksa, terus kemudian ya jadikan saksi aja begitu kan ya. Kalau masalah dugaan tersangka atau dugaan terlibat atau apa, nanti kan kemudian hari pasti ada pengembangan siapa yang kemudian terlibat, kan itu logikanya. Makanya dengan adanya seperti ini, saya yakin dan saya yakinnya bahwa masyarakat sudah tahu, apalagi partai sosmed di situ begitu sudah memberikan narasi-narasi dan data dan foto-foto di situ begitu kan ya. Ini menunjukkan ya kalau Budi Ari mau diperiksa ya silahkan begitu kan ya, ini silahkan. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa judul ini harus benar-benar diberantas di situ begitu. Masa iya ya dengan mengendalikan website ya sebanyak 1.000 ya, ini yang ditemukan begitu 1.000 begitu kan, agar tidak diblokir dengan bayaran 8.500.000 per website ya, per situs judul ini. Artinya kalau dikalikan itu hampir 8 miliar loh begitu. Ini kan menarik bukan ya. Jadi saya kira apa yang kemudian dilakukan oleh Budi Ari zaman waktu itu begitu kan ya. Kenapa ini tidak diberantas oleh Budi Ari? Apakah Budi Ari tidak tahu atau bagaimana? Nah, ini masih banyak muncul spekulasi-spekulasi yang ada, sehingga saya menganggap bahwa ini harus benar-benar diperiksa saja begitu kan ya. Artinya apa? Ya bisa saja diminta keterangan, diminta pertanggungjawaban begitu kan, sehingga masyarakat lega apa yang kemudian dilakukan oleh Budi Ari saat memimpin Kominfo pada menteri yang lalu begitu kan ya. Makanya tidak heran ketika orang-orang yang kemudian sudah berlabel umroh dan sebagainya ini, inisial D ya, salah satu aktor utama pelindung situs judi online di Kominfo, dia naik haji dan sering umroh, jam tangannya Richard Mille. Wah, ini artinya sering gonta-ganti dengan jam yang harganya fantastis di situ begitu kan ya. Dan bahkan diduga bahwa umroh ini pakai uang judol, kabarnya begitu kan ya. Ini artinya apa? Artinya dengan adanya seperti ini ya belum tentu orang berangkat umroh, orang berangkat haji, belum tentu mereka murni yang didapatkan begitu kan ya. Jadi mungkin kalau orang sudah nabung bertahun-tahun, mungkin itu sudah dipastikan bahwa dia sudah murni begitu. Tapi kalau langsung berangkat ya, VVIP ya, umroh, haji plus dan sebagainya, artinya ini menunjukkan bahwa ya tidak heran lah kalau pengusaha, tidak heran. Tapi kalau pada kenyataannya permainan judol ini kan, saya kira ini harus benar-benar diberantas begitu kan. Makanya dengan label-label seperti ini sudah banyak begitu. Coba kita baca komentar dari netizen ya, banyak sekali pro dan kontra ya. Ada yang mengatakan koleksi bajunya sangat branded sekali. Ya entah kenapa orang yang korupsi demen banget umroh. Sekalinya ketangkap pasti keluarganya berpikir, bapak lagi kena musibah. Ada orang yang dengki sama karir bapak. Betul begitu kan. Banyak sekali hal-hal kayak begituan. Makanya jalan satu-satunya adalah ini di pemerintahan Prabowo ya, Prabowo Gibran harus benar-benar diberantas para petinggi-petinggi yang kemudian bermain di situ begitu kan. Ya siapapun orangnya. Dan itu sebuah keharusan, karena apa yang disampaikan Pak Prabowo kemarin begitu kan, harus benar-benar diberantas judul ini, karena ini adalah berdampak negatif kepada masyarakat.
Itu uang rakyat begitu kan. Itu tidak hanya miliaran, bahkan triliunan di situ. Jadi ada 16 orang yang kemudian sudah jadi tersangka, terus kemudian ada yang mengendalikan itu, ada yang memain peran itu begitu kan. Ini logikanya gimana? Ya, jadi ini harus benar-benar diperiksa begitu kan ya. Bahkan aura muka dari dari Kementerian Budi Ari ini saat diwawancarai mereka enggan untuk berkomentar begitu kan. Saya sibuk urusi koperasi katanya ya. Jadi Pak Prabowo ya sekali lagi mohon maaf sebagai rakyat kecil ya. Ini meminta agar orang-orang yang terlibat di situ begitu kan, siapapun orangnya ya, petinggi-petinggi siapapun orangnya. Jadi harus benar-benar diberantas ya. Ini kalau tidak diberantas ya sama aja omon-omon begitu kan. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung orang-orang yang bisa mengendalikan dan oknum-oknum para petinggi di situ kalau tidak diberantas ya sama aja. Justru anak buahnya diberantas, orang-orang kecil diberantas, sana sini diberantas. Ya, kayak Sabdor di situ yang joget-joget TikTok di situ begitu kan ya. Terus kemudian ditangkap di situ begitu karena promosikan judi online. Jadi saya kira semuanya harus benar-benar ditangkap biar clear begitu kan ya. Semoga saja di Kementerian Prabowo ini tanpa pandang bulu siapapun orangnya. Coba kita baca. Ini sangat menarik apa yang disampaikan Partai Sosmed ya. Ini Ex-Kominfo Budi Aris Setiadi trending DX diduga ya terlibat judi online. Ingat lagi pernyataan yang pernah viral. Ini diduga ya. Pada hari Senin, nama Budi Aris Setiadi, bekas Menteri Komunikasi dan Informatika atau Kominfo yang diganti Mutia Hafid, beberapa waktu lalu trending di media sosial X. Topik terkait Budi Ari menduduki puncak trending. Nah, sekarang ini kenapa kok menjadi trending? Karena pembicaranya adalah judol. Bahkan anak buah Budi Ari di situ juga ada 2 orang ditangkap juga ya, ada keterlibatan judol itu. Ada yang mengendalikan ya situs judol itu begitu kan ya. Bahkan tidak heran ketika belasan orang ditangkap ini kan hanya orang-orang bawah, hanya orang-orang yang bisa dijadikan kambing hitam di situ begitu. Jadi artinya apa? Artinya sekelas bawah. Ini masih belum tingkat tinggi loh begitu kan. Kalau tingkat tinggi tidak diberantas, kalau kepalanya tidak diberantas, maka ini akan menjadi akar lagi di situ begitu. Makanya yang rusak itu bukan bawahannya, tapi kepalanya. Artinya apa? Ini harus benar-benar diberantas siapapun orangnya, ya siapapun petinggi-petinggi yang terlibat. Biar apa? Biar clear negara kita begitu kan. Makanya Pak Prabowo mewanti-wanti begitu untuk bisa ya memberantas ini semua. Coba kita baca lagi. Ribuan netizen lainnya juga percaya akan hal tersebut karena Budi Aris Setiadi disebut tidak mungkin ya tidak mengetahui praktek bawahannya. Apalagi ya saat menjabat Budi Aris sering teriak-teriak akan vokal terhadap pemberantasan judi online. Bahkan akun tersebut ya DX ya Partai Sosmed menggugah postingan duga ini ya kalimat kami meminta Polri untuk memeriksa mantan Menkominfo Budi Ari dalam kasus judi online ya Komdigi. Bahkan akun tersebut diketahui kerap menyinggung isu politik dan pemerintahan Indonesia saat itu yang membuat ya thread yang berisi dugaan keterlibatan Budi Ari dengan sejumlah pegawai Komdigi yang telah ditetapkan oleh kepolisian terkait kasus judi online ini. Ini bayangkan kalau ribuan situs online lalu kemudian dikendalikan, lalu kemudian disuap dengan 8,5 juta per situs, maka ini kaya orang-orang itu begitu kan ya. Jadi saya kira hal-hal kayak beginian harus benar-benar diberantas. Apalagi masalah judol ini. Banyak judol ini. Ada judol online, bola, ada ini dan sebagainya. Macam-macam di situ begitu. Sehingga saya berpikir ya Budi Ari tidak salah juga ketika mau diperiksa nanti di kemudian hari begitu kan. Ya silakan diperiksa sebagai bentuk pertanggungjawaban ex-Kominfo ya sebelum Mutia Hafid ini begitu kan ya. Ya benar-benar diberantas. Siapapun orangnya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Honda di Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.